menjadi penyambung generasi terbaik. Ananda santri Mbah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan santri Ma'had Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, dalam duka kita juga bersyukur. Berduka karena kita kehilangan salah seorang ikhwan, salah seorang teman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima, menempatkannya tempat yang tertinggi di surga. Amin. Dan mudah-mudahan kita menyusul pulang ke surga, bukan menyusul mati cepat, menyusul ke surga. Kau tengok wajah-wajahnya, insya Allah ada can, ada kans untuk masuk surga. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggal itu akhuna Badri Al-Hilmi Pratama rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggal sabar, tegar, teguh. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Ananda menunggu orang tuanya di surga, apalagi kalau memang belum balik, karena anak-anak orang Islam yang meninggal dalam keadaan belum balik berakal masuk surga insyaallah ta'ala, dan akan menunggu orang tuanya nanti dan memberikan syafaat kepadanya. Oleh itu disinilah letak syukur kita, bukan gembira tapi bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam keadaan insyaallah husnul khatimah, sedang berjihad menuntut ilmu dan juga meninggal dalam keadaan sakit perut. Orang meninggal dalam keadaan sakit perut termasuk bagian dari mati syahid. Alhamdulillah, di hari yang mulia pula, di Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran bagi kita bersama, bahwasanya mati tidak menunggu tua. Oleh sebab itu jangan taubat setelah tua, tapi taubatlah setiap hari. Maka di antara zikir pagi dan petang kita, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Karena setiap hari kita berdosa, setiap hari pula kita memohon ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun. Malam tadi salat tahajud, pagi salat berjamaah. Subhanallah. Ya, malamnya masih ikut salat tahajud bersama, kemudian paginya masih salat subuh berjamaah. Farahimahullah rahmatan wasi'ah. Saya pun berdoa mudah-mudahan mati juga dalam keadaan taatan. Malam masih mengaji, setelah subuh langsung mati. Katakan amin. Tapi jangan hari ini dulu, utang masih banyak ya, dengan catatan utang sudah lunas semua. Nah, kalau enggak usah main, nanti tukang bayarnya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan ketaatan. Doakan ya terus kawan-kawan dia. Doakan dia, Allah malaikat aminkan, dan bagimu seperti itu pula. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa ajal jannata darahu. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau juga diuji dengan yang kita alami.
anaknya banyak yang meninggal di masa belum balik, masih kecil, dan semua anaknya setelah meninggal sebelum beliau wafat. Bayangkan, satu aja anak kita wafat, luar biasa membuat kita bersedih. Apalagi semua anaknya meninggal sebelum beliau meninggal, kecuali Fatimah radhiyallahu anha, salah seorang wanita sempurna, dan menyusul ayahnya 6 bulan selepas Rasulullah SAW wafat. Semoga Allah kumpulkan kita dengan mereka di surga, amin ya rabbal alamin. Karena kita mencintai mereka, dan mencintai mereka berarti mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka, amin. Almar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ikhwani akhwati fillah, maaf ya akhwat, ada yang nonton barangkali, yang hadir ataupun yang menyaksikan, izinkan sebentar saja, hanya sampai selesai. Dah, atau sudah gelisah, Ananda nanti saya sudah tidak usah. Ya, tapi jangan terlalu cepat gelisahnya, 5 menit langsung gelisah. Ya, biarkan setengah jam lah sampai syuruk. Mudah-mudahan kalimat-kalimat berikut berguna untuk kita di sini dan di hari pertemuan kita nanti di akhirat, amin. Ya, saya sangat ingin berguna di sini dan di akhirat nanti. Tentang adab, Anda sudah paham semua kan? Mana yang lebih banyak adab dari ilmu? Adab. Siapa yang hafal ungkapan ulama dalam masalah ini? Tunjuk tangan. Perkataan Imam Ahmad. Ada yang tahu? Tidak ada ya. Alhamdulillah masih lupa. Nah, kalau pertanyaan ini masih lupa. Taib. Guru pun boleh jawab, tidak apa-apa. Taib. Kadal adamu ayyakuna thuluthayil ilmi. Adab itu hampir mencapai 2/3 ilmu. Adab itu hampir mencapai 2/3 ilmu. Masya Allah. Oleh sebab itu, siapa yang hilang adabnya sama dengan orang yang kehilangan 2/3 ilmu. Di sini pentingnya adab itu. Imam Ahmad majelisnya sampai 35.000 orang. Kalau kita 35 orang. 35.000 orang. Yang mencatat ilmu sekitar 5.000. Selebihnya belajar dari adabnya. Al-Hasan al-Basri rahimahullah, Sayyidut Tabi'in, hadir di majelisnya juga puluhan ribu orang di Jami' al-Basrah. Yang belajar ilmu tidak sampai 1/3, selebihnya belajar adab. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah, begitu mereka belajar adab. Oleh sebab itu, kami yang sudah besar-besar saja di S1 setiap awal semester, bahkan di S2 pun di awal semester, bahkan di S3 pun di awal semester selalu diingatkan oleh guru-guru syekh kami di Madinah waktu itu tentang adab. Jadi jangan pula adab tahu cita ustaz guninya. Iya, adab itu adalah keseharian kita. Sudah pun demikian, masih juga kadang-kadang kita kurang adab. Ya, masih juga kita kurang adab kadang. Mohon maaf ya, lewat misalnya orang tua santri
Walaupun tak kenal, tapi nampak dia agak bingung atau sedang mengangkat barang keberatan. Kira-kira banyak tak kita yang peduli? Sepertinya tidak ya. Sahih? Padahal minal adab, kata Nabi SAW, kita bantu orang yang punya hajat untuk dibantu. Orang bingung, ditunjukkan. Mungkin dia nak tahu rumah istri di mana sih, memudir kan? Kan tinggal nunjuk, Pak, apa yang bisa saya bantu? Adam. Sahih? Lewat di depan kawan-kawan yang berombongan, kita lewat, yusallimul mar alal qa'id. Yang berjalan mengucapkan salam pada yang duduk. Kadang-kadang mentang-mentang kita senior, ini junior semua, tidak ada salam. Padahal Nabi manusia paling senior, lewat di depan anak-anak pun mengucapkan salam. Gimana itu? Sudah diterapkan atau belum? Apalagi kalau yang lewat orang tua, ustadz kita pula, mudir kita pula. Ya, kadang-kadang kita tak bergeming seperti tak ada apa-apa, tak ada yang lewat sama sekali. Ya, siapapun kita, baik guru, baik karyawan, bahkan satpam dan security keamanan. Ya, ini mohon maaf juga, datang tamu dari luar, walaupun dia tidak minta kita berdiri menghormati, tapi setidaknya ada gerak badan itu. Jadi jangan duduk aja di tempat. Walaupun tidak disuruh kita untuk berdiri menyambut orang, tapi kalau kita yang berdiri itu tak dilarang. Maksudnya kalau saya datang, saya ingin kalian berdiri karena saya datang, enggak, itu tidak boleh saya. Tapi kalau kalian berdiri sampai keinginan saya, itu bagus, tidak apa-apa. Tapi jangan cium kaki, enggak. Jangan cium kaki, enggak. Sekedarnya ada ketercengangan atau ada perhatian. Paham? Paham? Ya, sebagaimana juga saya harus melakukan hal yang sama. Masuk kalian ke kantor saya atau ke rumah saya atau masuk ke mobil saya, oh ahlan wa sahlan, tercengang gitu. Kadang-kadang ini juga masih kurangan kita dalam bab ini, masih banyak. Seperti tidak tergerak sama sekali, cuek bebek kata orang. Cuek bebek. Jadi bukan karena kalau kita gila hormat memang tidak bagus, tapi kalau dihormati oleh orang itu bagus. Ini kadang-kadang juga kekurangan kita. Nanti besok kalau ada orang tua, walaupun orang tua orang lain, ya kalau bebannya berat, tawarkan, Pak boleh saya bantu, atau ada yang bisa bantu, assalamualaikum, selesai. Jangan cuek bebek ya. Ini kan bab adab ini. Sebab kita akan bawa nama kita, nama lembaga kita, nama pesantren kita, bahkan nama agama Islam kita. Nanti orang kalau kita tidak beradab, cuma belajar pesantrennya, kan itu lagi. Ini cari mana pesantren itu? Usaimin, siapa guru? Sampai kota Isnin kalau Citong jadi belakang. Atau saya tidak mau sangatnya kan daerah sadasman gini sah sadasman sah atau sudah itu zawawi kan ini zawawi kan ini. Jadi kalau salafi kan itu wahabi kan ini la ilaha illallah. Jadi kalau itu kaum muslimin itu perlunya kita belajar. Nah sedikit aja. Nah pagi ini sedikit aja, yaitu yansahuna wa la yafdahun. Di antara adab as-salafus salih. Kenapa adab as-salaf kita sebut? Ada yang tahu alasannya kenapa kita meniru as-salaf? Ada yang tahu tuh tangan? Kenapa kita meniru as-salaf? Ini salaf dah apa? Oh, enggak tahu kan Ustaz.
As-salaf itu adalah generasi utama pertama umat ini, yaitu yang paling utama adalah generasi sahabat. Setelah itu generasi tabi'in yang seperti sahabat, maksudnya ikut beragama seperti sahabat. Setelah itu generasi tabi'in yang ikut generasi sahabat. Kenapa saya katakan harus ikut generasi sahabat? Yang tahu tunjuk tangan, yang tidak usah tunjuk tangan. Sebab kayaknya kalau yang tidak tahu tunjuk tangan, semua tunjuk tangan, sah? Nah, kenapa harus generasi kedua, ketiga, keempat itu ikut sahabat? Kenapa? Wih, jawablah. Kenapa kita harus ikut sahabat? Nah, mantap. Karena para sahabat hidup di zaman Nabi dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Karena sahabat persis mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Ahsan tabarakallahu fiik. Sarapan berapa? Sarapannya berapa? Hah? 1.000? 10? Siap. Alhamdulillah, tidak banyak minta. Alhamdulillah, fadal. Cukup ya? Kalau kurang nanti minta lagi ya? Jazakallah khair. Masya Allah. Kenapa generasi sahabat? Karena sahabat itu meniru Nabi sempurna, sehingga tidak ada generasi sahabat yang menyimpang dan tersesat. Tidak ada generasi sahabat yang menyimpang dan tersesat. Di generasi tabi'in ada yang menyimpang? Ada yang tersesat? Banyak. Itulah maka kita syaratkan yang as-salaf itu yang ikut sahabat. Sebab di tabi'in sudah banyak aliran-aliran menyimpang. Ada yang tahu enggak? 2 atau 3 aliran menyimpang di masa tabi'in atau generasi tabi'in? Nah, siapa yang bilang? Yang bilang Khawarij tadi siapa? Sini ada? Enggak juga ya? Mantap. Khawarij, terus Syiah, mumtaz. Mu'tazilah, asal mumtaz. Nah, Masya Allah. Muncul berapa sarapannya? Sarapan berapa? Untuk sarapan berapa perlu? Sama aja. Baik. Bismillah. Nah, di generasi tabi'in sudah ada yang menyimpang, sehingga kita syaratkan as-salafus salih di masa tabi'in mesti yang meniru sahabat. Jadi bukan hanya hidup di 3 generasi pertama, karena ahli bid'ah asal hidup di 3 generasi pertama berarti salaf katanya. Secara bahasa iya, tapi secara istilah yang kita maksud dengan as-salaf di generasi itu adalah ikut sahabat. Di tabi'in juga begitu, karena sudah banyak golongan menyimpang. Makanya hari ini kita terbagi pada 2 golongan, ikut salaf atau ikut khalaf. Ya, yang pengikut khalaf yang menyimpang dari jalannya as-salaf. Jalan as-salaf adalah jalannya para sahabat. Di mana kalian tahu? Nabi yang katakan, yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Baik. Yansahun wa la yadhahun. Mereka as-salaf itu selalu memberi nasihat, bukan membongkar, bukan
nyebar kesalahan orang. Jadi kalau ada orang bikin salah kawan kita, yang teringat oleh kita adalah membuat laporan supaya kena hukum. Ini masuk enggak adab? Masuk enggak adab? Nah, adab juga tapi adab buruk. Awas nanti. Ini biasa penyakit ini ada di senior ini. Ya, kami dulu kalau kelas 7 Ibu Yaya, itu sengaja nyari-nyari kesalahan. Aduh pula dendam terpendam. Awak dulu azab oleh senior, sekarang kita azab pula junior. Boleh kayak gitu? Boleh? Enggak. Ini yang junior yang jawab nampaknya. Yang jawab harus senior. Boleh kayak gitu? Enggak. Maka langkah awal yang paling diutamakan adalah mengingatkan dan memberi nasihat. Ya. Tapi kalau nasihat tidak mempan, maka diperlukan hukuman. Jadi bukan anjung targetnya mengejar laporan seperti Pak Polisi menghabiskan kertas tilang. Kalau di Saudi itu dulu, kalau kertas tilang itu ada 100 lembar itu, siapa yang habis 100 lembar itu dapat cuti. Nah, makanya jadi dia dapat cuti. Berarti berhasil ya. Akhirnya nyari-nyari orang untuk ditilang aja. Saya pernah hadir di ngurus ngurus STNK di Polantasnya. Di situ ada anak muda, Masya Allah, denda yang harus dia bayar hanya 27.000. Nangis dia. Awak 200 rial aja karena melanggar kecepatan di jalan tol. Ya, gara-gara pergi umroh nak cepat sampai kan, kecepatan paling boleh 120 km per detik per jam. Bukan per detik, per jam. Salah saya. Ini bisa kecepatan malaikat ini. Ya, 120 km per jam. Kami sering kalau di tol itu ya 160. Ya, jangan ditiru. Di sini tidak bisa. Tol kita tidak bisa. Karena tol kita hanya 2 jalur kan. Banyak yang jalur lambat, cepat. Yang jalur cepat lambat. Nanti nabrak. Oh, di sana tolnya 5 jalur. Atau minimal 3 jalur. Nah, jelas ya. Di luar jalur pun padang pasir juga, jadi tidak ada pohonnya. Nah, jadi kencang-kencang orang tidak boleh sebenarnya 120 paling kencang, tapi karena iya kadang-kadang ada lewat, akhirnya kena tangkap oleh kamera. Etle. Kita etlenya kadang hidup kadang tidak. Kalau di sana alhamdulillah sejak 90-an sudah ada. Ma'asyarul kiram. Jadi menasihati diutamakan daripada membeberkan kesalahan. Tapi bukan mendiamkan. Ingat, mendiamkan kesalahan juga salah. Sebab orang salah dibiarkan menjadi kebiasaan, itu harus dijauhkan dari dunia kehidupan. Bukannya dunia pendidikan. Orang salah tak boleh dibiarkan. Misalnya di masyarakat akan kita temukan nanti banyak amalan-amalan yang menyimpang. Lalu dengan alasan harus kita diamkan? Tidak, harus kita nasihati. Termasuk nasihat adalah menyampaikan kajian-kajian ilmiah berdasarkan dalil tanpa menyebut orangnya. Misalnya terjadi fenomena orang jarang sholat ke masjid karena di suatu daerah ketika ada banyak orang-orang mengaji sunnah ini, mereka sholat 5 waktu di masjid. Orang-orang tua yang duduk-duduk di kedai di kampung itu bilang,
Ada pula aliran sesat sekarang katanya. Mereka sholat Jumat tiap hari. Paham maksudnya? Sebab di kampung tu dulu masjid hanya buka sholat Jumat saja. Sehingga ketika ada orang yang sholat 5 waktu di masjid, dianggap aliran sesat. Sebab mereka yang jamaahnya hanya waktu Jumat. Coba kan sampai begitu, tapi sangat jarang yang sekarang ini seperti itu. Dulu di awal-awal banyak yang seperti itu. Bahkan beberapa waktu lalu saya ke sebuah daerah di sana, yang tidak tersinggung pula orang kan. Kawan-kawan itu cerita, awal-awal dulu kami ngaji di sini, Ustaz, buka masjid 5 waktu, banyak bapak-bapak yang tua-tua itu komentar, ada aliran baru di sini. Orangnya berjenggot, celana cingkrang. Nah, kalau sempat dia dengar di televisi atau ciri-ciri teroris lah, gawat tuh. Celana cingkrang, mereka sholat Jumat setiap hari katanya. Begitulah wawasan yang terbangun bahwa sholat berjamaah hanya sholat Jumat. Nah yang seperti ini ya kita sampaikan bahwa berhidupkan sholat berjamaah adalah kewajiban kaum perempuan. Iya. Hah? Laki-laki ya? Terus perempuan? Ya Allah, kasihanlah di rumah terus. Hah? Akhirnya nanti kasur, sumur, dapur, gitu aja. Hah? Ya, begitulah Allah memberi kemudahan bagi ibu-ibu masuk surga. Sah? Awak agak payah dikit, sah? Coba nanti di akhirat laki-laki ini yang bertanggung jawab. Istrinya gayut juga ke dia, anaknya gayut juga ke dia. Berarti laki-laki harus lebih hebat dari perempuan ya. Sah? Alhamdulillah, harus lebih kokoh. Jangan berkelahi pula pada perempuan nanti. Sampai rumah kelahi sama kakak perempuan, jangan. Lawan tuh. Baik. Menasihati. Yansahuna li'anna al-muslima as-sadiqa nasihun lillah. Karena orang muslim yang jujur, yang benar, nasihun lillah, mesti jujur kepada Allah. Nasihat itu artinya adalah kejujuran. Karena dia di minan nushi, wan nushu huwa al-khulus wan naqa, yaitu bersih, murni, suci. Apanya? Hatinya. Untuk apa? Hubbul khairi lil ghairi, mencintai kebaikan untuk orang lain. Ini sudah melewati fase cinta kebaikan untuk diri sendiri, itu semua orang. Tapi sampai mencintai kebaikan untuk orang lain, itu bukan orang sembarang. Bukan orang sembarangan. Nanti kita lihat bagaimana kisahnya. Jadi mereka mesti suci, bersih dan jujur kepada apa? Lillah, pada Allah Ta'ala, wali kitabihi, dan kepada kitabnya, wali rasulihi, dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin, dan kepada seluruh pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan masyarakat Islam secara umum. Kama jaa fil haditsil muttafaqi alaih, seperti yang datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Yang tahu apa maknanya? Tunjuk tangan. Bukhari dan Muslim. Ahsanta. Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Berapa sarapannya nak? Tinggal bilang aja berapa. Berapa? 10 cukup. Alhamdulillah. Tolong kirim ya. Nah, kasih abang tu nanti ya. Kasih sama Ustaz nanti. Ya. Kasih sama. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Sini kurirnya, ada ongkos kirimnya. Masya Allah. Ini ongkos kirimnya, ongkirnya. Masya Allah.
Salam lah. Wih, salam kita masalah. Baik. Kita bilang apa tadi ya? Hah? Hah? Muttafaqun alaih. Kalau disebut itu muttafaqun alaih, maknanya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah ada pemutus kita. Ya. Apa dalam hadis Muslim Nabi katakan ad-dinun nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Apa makna nasihat? Bersih hati, bersih diri, ingin kebaikan untuk orang lain. Kalau orang sudah inginkan kebaikan untuk orang lain, pasti bersih hatinya. Bersih dari dendam, bersih dari kedekut, bersih daripada iri, bersih dari dengki, bersih dari hasad. Sah? Setiap buat kebaikan, ingat orang lain. Setiap dapat rezeki, ingat orang lain. Masya Allah, ini namanya nasih. Hadis ini diterima oleh sahabat namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Di antaranya, ketika beliau Masya Allah, ada pengganti. Alhamdulillah, jazakallah khair. Tidak lama-lama saya tutup dengan kisah ini. Nanti kita sambung lagi di lain hari. Sah? Naam. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu pernah menyuruh saudara pekerjanya, pembantunya membeli kuda. Pernah dengar kisahnya? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah tunjuk tangan. Ceritakan. Oh belum. Irdan. Masya Allah tabarakallah. Jadi dia membeli seekor kuda COD. Tahu COD? Cash and delivery. Bayar di tempat. Sepakat harga 300 dolar atau rupiah? Dirham. 300 dirham. Mahal apa murah? Lumayan. Karena kudanya bukan kuda bendi. Ya, bukan untuk jadi bendi, bukan. Kuda perang. Sampai di tempat, lalu Jarir memeriksa. Ternyata kudanya bagus. Dia bilang sama penjual, kudamu tidak pantas dengan harga 300. Terkejutlah penjual kan. Sah? Iya sih, ini bagus kuda. Iya bagus. Makanya tidak cukup dengan 300. Mau tidak saya beli 400? Mau tidak penjualnya? Hah? Masa enggak? Kamu jual baju harga 400.000. 400.000, sah? Lalu saya tawar, mau enggak 500.000? Mau enggak? Ya mau lah. Bukan pada umumnya pembeli nawar naikkan harga atau nurin harga? Nurun. Bapak Pak Cucu 150.000, boleh 35.000-nya, itunya. 150 jadi 35.000. Sah? Itu kalian kalau belajar di Tanah Abang di Bukit Tinggi gitu tuh caranya. Sah? 150 jadi 35. Ujung-ujungnya 50.000. Itu pada umumnya. Sah? Ini enggak, ditawar 300, dia minta 400. Habis itu dinaikinnya kuda. Ternyata bukan kuda binal, kuda patuh pula. Terlatih. Dia turun, Dek, ini kuda enggak bisa 400 nih. Hah? Bapak jadi cu. Mau enggak 500? Naik lagi. Tentu tambah dalam angguknya, mau. Nah,
Awalnya nak pergi cepat dia, akhirnya lambat, mudah-mudahan naik lagi. Setelah kan dilihat kudanya, semakin dilihat kelebihannya, terakhir dia bayar 800 dirham. Pernah kalian seperti itu? Coba sekali aja. Tapi jangan beli yang mahal-mahal, beli kerupuk ubi. Sah? Jadi kalian ke pasar Doang Kinang atau Tiris atau dimanapun, nanti cari yang penjualnya nenek-nenek tua. Nah, nek, kerupuk ubi ini berapa? Berapa sebuah misalnya? 2.000 nak, tapi 3-5 ribu. Nah, kalian tawar, boleh tak 10.000 3? Mau tak nenek itu ya? Mau tak? 5.000 3 katanya. Saya tawar, boleh tak 10.000 3? Mau dia? Mau dia tak? Mau dah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bapak cik ni 2.000 nya, 5.000 3 nak nya. Boleh 3 2.000 nya. Mak. Tak hanya nenek tu dibuatnya. Sah? Modal aja. Modal 1.500 diminta pula 3 2.000. Itu yang kebanyakan. Terduduk orang buatnya. Sah? Nah, Ustaz pernah cari durian dengan Bang John di Pak John ya di Danau Bengkuang, di dalam itu Aura Sakti. Ada orang Aura Sakti di sini. Kamu ya? Kan sama nenek itu enggak? Ya. Hah? Jadi dia jual durian 1 ketidiang. Tahu ketidiang? Enggak tahu pekek? Enggak tahu juga ya. Kamu tambah enggak tahu. Bakul tahu? Bakul dari bambu yang besar itu. Nah, waktu itu kalau enggak salah 10 biji lah lebih kurang. Dia bilang, saya tanya berapa nih duriannya semua nak? Bapak nak 175.000 tawarnya. Tak 165.000. Saya menguji nenek itu dulu. Boleh tak 150? Tak bisa nek, rugi katanya. Kalau tak, itu tolaknya neknya. Akhirnya dia bertahan, saya bertahan pula. Akhirnya mau dia kurangi menjadi 165 dari 175 tadi. Lah sepakat kan deal. Akhirnya saya keluarkan uang 200.000. Ketika dia mengambil dompetnya untuk mengembalikan, yang selebihnya tidak usah dikembalikan. Terponong nenek tuh. Yang kenanya nambah 25.000, lama mono. Entah apa doa yang diucapkannya. Iya. Hah? Karena saya tadi nawarkan, sengaja nguji kan. Nah, sepertinya saya tidak mau kurang sama sekali. Tidak mau seperti harga ditawarkan. Setelah dia setuju, baru saya keluarkan uang lebih, yang selebihnya untuk wali CEO di dunia. Masya Allah, luar biasa senangnya kan. Alhamdulillah. Pernah pula kami sama Usama ya, ke Bulcina nengok gajah ya. Itu kami lewat dengan seorang nenek-nenek. Usama kan itu rajin ucapkan salam setiap lewat pada orang. Sekarang masih rajin ya. Jangan dirubah, itu bagus itu. Setiap salam ketemu orang, salam, assalamualaikum. Sah? Karena mengucapkan salam sunat tapi lebih afdal. Menjawabnya wajib, tapi pahalanya kurang dari yang memulai. Dalam hati Ustaz, nanti kalau kami pulang, saya kasih Ustaz nenek ini uang. Niat dari hati saya. Karena tidak ajar jalan lain kecuali lewat situ. Berniat saya beri uang. Niat. Akhirnya kami berniat pula nanti kami balik ngantarkan kurma ke nenek itu. Tapi sampai kini belum terjadi ya. Nah, Ramadan ini tolong diingatkan. Mana tahu nenek itu masih hidup. Nah, ya kalau ada kita ganti. Karena tidak sempat waktu itu. Jadi ikhwani,
dirahmati Allah. Ketika Jarir ditanya, kok bisa harga 300 dibayarnya 800? Pada kebiasaan pembeli adalah mengurangi. Tahu tak kalian jawabannya? Dia menjawab, inni ahadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Saya berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu jujur kepada seorang muslim. Makna jujur di sini, sebagaimana saya suka, saya harus buat dia suka. Kalau saya punya kuda ini, saya tidak rela jual kecuali dengan harga 800. Maka walaupun dia tawar 300, saya tetap beli 800. Ini puncak kebersihan hati yang mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Bisa? Nah, sebagaimana kita tidak suka aib kita dibuka, tolong jangan suka membuka aib orang lain. Allah pasti balas. Allah pasti siapkan orang-orang yang siap menutupi aib kita, tapi bukan mendiamkannya, menasihati kita. Ada banyak ungkapan para ulama, tapi sesuai janji kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk bersama kembali. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya, saling mendoakan kita ya. Saya insya Allah setiap hari berusaha mendoakan anak dan semua di sini. Ya, mudah-mudahan jadi orang yang lebih hebat dari kami, yang lebih kaya dari kami, yang lebih ikhlas dari kami, yang lebih banyak harta dari kami. Kalau bisa yang lebih banyak bini dari kami. Iya, mana tahu. Kan halal kan? Halal kan? Nah, sebab apa? Kalau kalian jadi orang hebat, kami bilang itu murid kami. Sah? Marah kalian kami bilang murid kami? Tidak kan? Ya, kalian pun akan bangga juga. Siapa dulu guru kami? Sah? Ustaz Isnin, Ustaz Yarli, Ustaz Suroso. Sah? Alhamdulillah. Saling mendoakan ya. Saling mencintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.